Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Johari, NIM 1205011114033 yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Prodi dari Teknik Informatika. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang peta Karnaug. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang peta Karnaug, kita bahas dulu metode-metodenya. Di dalam peta Karnaug ada yang dinamakan dengan Mintrem. Dan di Mintrem ada juga dinamakan Maxtrem. Mintrem adalah perkalian gerbang logika N yang dilakukan kepada beberapa variabel dalam satu kali. Seperti ini gerbang logikanya guys. Atau bisa diumpamaan A dikali B. Dan Maxtrem adalah perkalian gerbang logika OR yang dilakukan kepada variabel-variabel setiap satu kali. A dan B, atau bisa dilambangkan dengan F A ditambah B. Mintrem merupakan dari gerbang logika yang bisa dikalikan, itu bisa disebut dengan SOP. Gini guys gerbang logika ya. Bisa ditambahkan dan setiap kalikan kepada variabel dimaksud dengan SOP. Dari Mintrem ke SOP. Guys, gerbang logika N menjadi gerbang logika OR. Itu merupakan dari SOP atau turunan dari Mintrem menjadi SOP. Dan yang kedua, Maxtrem itu yaitu perkalian atau pertambahan dengan beberapa variabel yang menjadi yang dinamakan POS, yaitu dari Maxtrem. POS merupakan seperti ini contoh variabelnya guys. Yaitu gerbang logika OR menjadi gerbang logika N. Oh iya guys, di SOP ini bisa diperumpamaan F sama dengan A kali B tambah B kali C. Dan di POS sama dengan A ditambah B dalam kurung dikali B tambah C dalam kurung. Jadi itu dari Jadi itu guys merupakan metode-metode dari peta Karnaug. Oke, setelah kita membahas tentang metode-metode dari peta Karnaug tadi, dari bentuk peta Karnaug, kita akan membahas tentang tabel kebenaran dari peta Karnaug. Oke. Saya akan membuat dari tabel dulu ya guys. Tabel Karnaug. Di mana di sini AB, di sini CD, yaitu 00,
10, di bawah kiri 00, 01, 11, 10, dimana jumlahnya itu yaitu di kolom baris ini yaitu disebut namanya variabel, dan di kiri bawah juga dinamakan variabel. Ini variabel A sebelah kiri, sebelah kanannya variabel B, dan yang bawah sebelah kirinya variabel C, dan sebelah kanan bawah dinamakan variabel D. Ini jumlah dari variabel setelah kita konversikan. 9, 00, 00, 11, 26, 26, 14, 10, 3, 7, 15, 11. Jumlah dari tabel peta Karnaug ini yaitu merupakan jumlah dari konversi dari 2n, di mana n yaitu jumlah variabel, yaitu merupakan dari jumlah keseluruhan tabel peta Karnaug. 3. Cara konversikan hasil dari tabel kebenaran itu yaitu dari mengkonversikan variabel ke desimal dari kode biner. Contohnya kita ambil yang ini ya guys, 5 tabel kebenarannya, yaitu 13, 10 merupakan 5, 01. Ini yang ke kirinya 01. Sedangkan kita tahu dari biner ke 0101 yaitu kita konversikan dari sini ya guys. Di sini 1, 4, 5. 3. Nah, jadi gitu guys. Cara mengkonversikan bilangan biner hasil dari ini. Selanjutnya kita akan mengubah ke bit jadi bilangan biner. Biner yaitu menggunakan peta Karnaug gerbang logika. Satu, nol, nol, satu, nol, satu, satu, nol, satu, 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 nol, nol, nol. Satu inilah yang disebut dengan gerbang logika yang sebelumnya kita jelasin sebelum tadi, yaitu dengan dinamakan tabel maxtrem atau dilambangkan dengan MX. Sedangkan 0 itu merupakan gerbang logika tabel kebenaran yang dilambangkan tabel minstrem yang kita jelasin tadi ya guys, atau dilambangkan dengan MX kecil. M nya kecil ya guys, kalau yang ini M nya besar, dimana X yaitu disebut dengan nomor tabel. Jadi segitu dari tabel kebenarannya guys. Oke guys, setelah kita mempelajari dari tabel kebenaran tadi, kita akan lanjut yaitu dengan langkah-langkah penyederhanaan metode persamaan logika menggunakan peta Karnaug. Oke guys, setelah kita mempelajari tentang tabel kebenaran dari peta Karnaug, kita
kita akan membahas tentang langkah-langkah dari langkah penyederhanaan penggunaan peta Karnaug. Yang pertama, sebelum kita mengkonversikan peta Karnaug, kita harus dulu pilih jenis rangkaian yang diinginkan. Jadi kalau kita ingin mengkonversikan dari metode penyederhanaan bersama logika peta Karnaug, kita harus pilih jenis rangkaian dulu yang kita inginkan untuk diselesaikan. Dan kedua, kita harus bikin grouping tabel. Grouping tabel yang seperti tadi ya guys, tabel kebenaran. Jadi biar mudah kita mengkonversikannya tabel kebenaran itu. Yang ketiga, setelah kita grouping tabel yaitu menentukan tabel kebenaran dari tabel peta Karnaug tadi. Yang ketiga yaitu membuat persamaan. Yang telah kita bahas tadi ya guys, persamaan tentang mix trend dan max trend. Yang sebelumnya telah kita bahas tadi guys. Yang kode bitnya 0 dan 1. Yang kode OR dan AND. Dan yang terakhir, langkah-langkah dari penyederhanaan peta Karnaug yaitu membuat rangkaian SOP dan POS, yaitu proses dari mix term dan max term tadi ya guys, yang telah kita jelaskan tadi. Jadi itulah langkah-langkah terakhir dari penyederhanaan gerbang logika peta Karnaug, yaitu kita harus membuat rangkaian SOP dan POS. Oke guys, setelah kita membahas materi-materi tentang peta Karnaug tadi, kita akan masuk tentang pembahasan soal dari peta Karnaug. Diketahui A, B, C ditambah A aksen kali BC tambah AB aksen kali C. Dikarenakan dari peta Karnaug ini cuma ada ABC, jadi jumlah dari variabel yaitu jumlah variabel atau disebut N yaitu 3. Ada 3 ya guys, A, B, C. Jadi bisa kita jumlahkan jumlah tabelnya yaitu dari rumus kita bahas tadi 2N, berarti 2 kali 3 sama dengan 8, berarti ada 8 variabel. Kita akan mencari dari nilai tabel ya. Nilai tabel ya guys, outputnya. Soal tambah A aksen C tambah A. Jadi kita harus bikin tabelnya dulu ya guys. Karena hanya ada 8, jadi AB sama dengan C. Ini 2, ini 4. Berarti di sini 0 0 0 1 1 0 1 1. Ini 0, ini 1.
Berarti di sini 0 0 0 0 0 1 1 1. Kita akan mencari tentang persamaan pos. Kalau kurang paham bisa diulang ya guys, dari yang menentukan konversi ini video yang sebelumnya. Persamaan pos yaitu mx1 sama dengan c, mx2 sama dengan a tambah b. Jadi f sama dengan c kali a tambah b. Dan persamaan posnya di sini sob ya guys, persamaan sobnya yaitu mx1 sama dengan bc, mx2 sama dengan ac. Berarti konversinya f sama dengan bc tambah ac. Oke, lanjut. Dari hasil ini kita mendapatkan perbandingan ya guys. Dari hasil ini yaitu perbandingannya. Perbandingan itu dari fungsi awal kita mendapatkan a bc tambah a aksen tambah bc tambah ab aksen kali c dari fungsi awal. Kan kita mendapatkan pos yaitu c kali dapurung a tambah b. Ini ya guys. Sedangkan sob kita mendapatkan a tambah c tambah tadi ya guys, tadi b tambah c. Dan di fungsi awal tadi kita mendapatkan 4 gerbang logika. Sedangkan di pos kita dapatkan 2 gerbang logika. Dan di sob kita mendapatkan 3 gerbang logika. Dan di fungsi awal kita mendapatkan 12 masukan. Dan di pos kita mendapat 4 masukan. Dan di sob kita mendapatkan 6 masukan. Dan yang terakhir, hasil yang terakhir kita mendapatkan dari fungsi awalnya yaitu posnya 4 ditambah 12 sama dengan 16. Dan di sini 2 tambah 4 sama dengan 6. Hasil dari ini ya guys, gerbang logikanya ditambah masukan. Dan 3 ditambah 6 jadi 9. Dari situlah menentukan peta Karnaugh. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Ini merupakan perbandingan dari hasil dari peta Karnaugh yang kita bikin. Jika ada kurang yang mengerti, boleh diulang-ulang video guys. Sekian, terima kasih. Enjoy the video.